Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan diskusinya hari ini tentang komunikasi organisasi dan kelompok. Dan kita akan membicarakan tentang jenis jaringan dalam komunikasi organisasi dan kelompok. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, teman-teman tetap harus menjaga semangatnya untuk belajar. Karena memang kondisinya kita belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka offline di dalam sebuah ruangan, yaitu di kampus tercinta kita, Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, kita lanjut pada diskusi ya gitu. Nah, jenis komunikasi di dalam organisasi seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa komunikasi organisasi itu sebuah proses komunikasi yang berlangsung secara hierarkis gitu ya. Hierarkis artinya terstruktur berdasarkan struktur yang ada di organisasi atau kelompok yang kita ikuti, atau kelompok atau organisasi di mana sebuah aktivitas itu berlangsung. Kemudian untuk jenis komunikasinya di dalam organisasi itu ada komunikasi lisan dan tertulis, begitu ya, di mana nanti kategorinya verbal dan non-verbal. Kemudian komunikasi yang ke bawah, ke atas dan ke samping gitu, top down atau bottom up atau juga horizontal, dan juga ada yang berupa komunikasi formal dan informal. Beberapa sudah sekilas kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bahas secara lebih detail lagi. Dalam komunikasi lisan dan tertulis itu hanya adalah cepat dan bisa berlangsung cepat dan ada feedback secara langsung. Feedback adalah umpan balik. Kekurangannya seringkali ada misinterpretasi makna. Jadi walaupun sudah berlangsung secara lisan, tetapi ada pemaknaan yang berbeda antar pihak yang melakukan komunikasi gitu. Kemudian untuk komunikasi tertulis itu ya positifnya adalah tangible dan dapat diverifikasi, sedangkan kekurangannya adalah waktunya lebih lama dan feedbacknya juga tidak bisa kita terima pada saat itu juga begitu, biasanya seperti itu. Kecuali itu ya ketika kita berbicara tentang komunikasi tertulis begitu antara seorang disabilitas tuli itu dengan orang lain, maka ketika komunikasinya tidak berlangsung menggunakan bahasa isyarat tetapi menggunakan bahasa tertulis, maka gitu ya biasanya akan kita respon pada saat yang bersamaan. Nah, komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal minggu lalu sudah dibahas ya definisinya apa, termasuk juga komunikasi non-verbal. Nah, kelebihannya apa? Yaitu komunikasi verbal ini memberikan tekanan atau arti pada kata atau kalimat. Nah, ketika kita memberikan tekanannya pada kata atau kalimat, maka gitu ya intonasi, suara, logat atau dialek actionnya itu menjadi sesuatu yang penting gitu ketika kita sedang melakukan komunikasi verbal yang berupa lisan gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kurang memperlihatkan ekspresi seseorang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan komunikasi verbal, ya kita lebih fokus verbal lisan, maksud saya kita lebih fokus pada bagaimana suara orang itu, bagaimana penekanannya, seperti itu. Beda dengan nanti di komunikasi nonverbal gitu. Sama halnya ketika kita melakukan komunikasi nonverbal dalam bentuk kalimat, maka penekanannya tetap pada arti atau kata yang menyusun kalimat tersebut. Maka di situ gitu ya, bukan lagi berkaitan dengan intonasi dan suara, tetapi bagaimana struktur kata yang ada di dalam kalimat. Karena verbal ada lisan dan tulisan begitu. Kekurangannya sama, yaitu
ketika kita melakukan komunikasi nonverbal dalam bentuk tulisan, maka otomatis kita tidak bisa sama sekali melihat ekspresi seseorang itu ketika sedang menyampaikan pesannya melalui tulisan. Kemudian komunikasi nonverbal, kelebihannya adalah mendukung komunikasi verbal dan menunjukkan ekspresi dari emosi maupun perasaan. Gitu. Jadi komunikasi nonverbal ini melekat pada setiap individu yang seringkali kita tidak sadar bahwa kita melakukan komunikasi nonverbal. Contohnya misalnya ketika kita sedang menerima berita atau informasi mengenai sebuah kondisi di sebuah perusahaan yang mengalami kendala atau kondisi gitu ya, keterpurukan organisasi tersebut karena pandemi ini, sehingga harus melakukan PHK pada sekian banyak tenaga kerjanya. Secara tidak kita sadari gitu, sangat mungkin gitu ya, kita melakukan komunikasi nonverbal misalnya dengan mengerutkan dahi kita atau menggerakkan jari telunjuk kita kemudian memegang bagian dari wajah kita. Itu adalah komunikasi nonverbal yang seringkali tidak kita sadari gitu. Tetapi prinsipnya komunikasi verbal dan nonverbal itu melekat pada setiap individu. Sudah tahulah ya contoh-contoh komunikasi nonverbal begitu, berkaitan dengan gestur, ekspresi, kontak mata, cara duduk, cara berpakaian, cara berdiri, cara berjalan, itu adalah contoh-contoh dari komunikasi nonverbal. Itu lambaian tangan, kedipan mata gitu tuh juga contoh-contoh dari komunikasi nonverbal. Kekurangannya adalah bisa menimbulkan mispersepsi dari bahasa tubuh atau ekspresi yang ditampilkan oleh seseorang atau oleh pihak yang melakukan komunikasi nonverbal tersebut, sehingga gitu ya, interpretasi atau persepsi yang kurang tepat ini nanti dapat mempengaruhi pada interpretasi atas pesan yang disampaikan melalui nonverbal communication. Mengapa ini terjadi? Karena setiap orang itu punya gitu ya wilayahnya masing-masing untuk menerjemahkan, untuk memaknai komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain. Nah, ini tentu kemudian ada peluang di sana gitu ya, menimbulkan mispersepsi gitu antar pihak yang melakukan komunikasi. Kemudian aliran gitu ya, aliran di dalam komunikasi gitu, ada aliran yang ke bawah, aliran yang ke atas, dan aliran yang ke samping. Minggu lalu ini sudah sedikit kita singgung begitu. Nah, ketika aliran ke bawah, maka proses komunikasi itu terjadi dari tingkatan manajemen puncak ke manajemen menengah, ke manajemen yang lebih rendah, menuju ke bagian teknis atau karyawan yang lebih sifatnya menghandle hal-hal operasional. Itu komunikasi ke bawah. Nah, di dalam komunikasi ke bawah ini mempunyai fungsi gitu ya, untuk kemudian menyampaikan informasi yang tidak bersifat membujuk, faktual, dan non kontroversial. Tetapi informasinya adalah sifatnya berupa pengarahan, evaluasi, inspirasi, bahkan nanti di situ ada juga instruksi begitu ya, dari atas kepada bawahan. Ada sosialisasi tentang aturan, itu bisa terjadi dari atas ke bawah. Metode yang digunakan untuk komunikasi dengan aliran ke bawah itu bisa dengan tatap muka, bisa dengan pembicaraan melalui media. Kalau hari ini tidak hanya melalui telepon begitu ya, karena pandemi, kemudian Zoom, Google Meet, dan beberapa aplikasi bisa kita manfaatkan untuk melakukan komunikasi dari atasan kepada karyawan yang ada di level di bawahnya. Kemudian bisa juga melalui sebuah memo atau surat atau kalau di perusahaan atau di organisasi itu misalnya ada surat masuk, kemudian
memokan kepada unit gitu ya, atau bagian yang sesuai dengan surat yang diterima oleh perusahaan tersebut. Bisa juga berupa instruksi tertulis gitu ya, seperti misalnya SOP, aturan gitu. Nah, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tadi itu bisa menggunakan buku pedoman gitu ya, yang menjadi kayak panduan setiap karyawan ketika melakukan tugas dan pekerjaannya di sebuah instansi atau organisasi. Bisa juga menggunakan majalah, buletin, poster, papan pengumuman dan sebagainya. Kemudian aliran ke atas itu merupakan sebuah proses komunikasi yang berlangsung gitu ya, dari hierarki yang berada di posisi lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jadi ini kebalikan dari aliran komunikasi yang ke bawah tadi. Fungsinya adalah untuk memperoleh informasi tentang kegiatan, keputusan, dan pelaksanaan pekerjaan karyawan pada tingkat yang lebih rendah. Jadi dari bawahan kepada atasan gitu, itu melakukan proses komunikasi ini untuk memperoleh informasi tentang misalnya jenis pekerjaannya apa, kemudian ada keputusan-keputusan apa yang kemudian harus dijalankan oleh karyawan atau personal yang punya jabatan lebih rendah dari organisasi yang diikutinya. Metodenya hampir sama begitu ya dengan yang ke bawah tadi. Kita bisa menggunakan daring maupun luring, bisa juga menggunakan tulisan. Nah, biasanya ini gitu ya, medianya bisa berupa laporan kinerja gitu ya. Bisa juga nanti bawahan itu memberikan opini atau juga keluhan, saran begitu, kemudian hasil survei dan sebagainya. Jadi di dalam komunikasi dari bawah ke atas ini gitu ya, prinsipnya adalah orang yang mempunyai jabatan lebih rendah dari pimpinan di atasnya itu bisa memberikan laporan atas pekerjaan yang sudah dijalankan, bisa juga gitu ya memberikan kritik dan saran atau berupa masukan atau berupa keluhan kepada pimpinan yang ada di atasnya terkait dengan pekerjaan yang dijalankan. Nah, kalau ke samping ini bisa juga disebut dengan horizontal. Ini terjadi antara dua pihak yang berada dalam tingkat hierarki dengan wewenang yang sama. Minggu lalu sudah ada contohnya, misalnya yang di bagian strukturnya EZA antara direktur 1 dan direktur 2 juga direktur 3 misalnya seperti itu. Nah, antara dua pihak pada tingkat wewenang yang sama ini maka itu ya tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain secara diagonal, tetapi gitu orang-orang ini atau pihak-pihak ini mempunyai kewenangan sesuai dengan bidang kerjanya. Jadi sudah mempunyai struktur sendiri gitu, sehingga nanti komunikasinya itu ya berlangsung pada komunikasi di mana mereka punya struktur atau wewenang yang sama. Tidak kemudian ketika ke samping itu dengan struktur yang berbeda dari gitu ya, wewenang yang berbeda. Kalau itu terjadi maka namanya nanti komunikasi diagonal. Fungsi komunikasi ke samping ini adalah mengikat orang menjadi kesatuan yang utuh. Karena apa? Ada proses koordinasi, ada proses integrasi sinergi gitu ya antar bidang di mana mempunyai kewenangan yang setara begitu untuk kemudian memecahkan masalah, mencapai tujuan, menentukan program dan langkah. Kenapa? Karena organisasi tentu tidak akan bisa berjalan hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi antar pihak di dalam organisasi itu harus bekerja bersama-sama, harus saling bersinergi, harus saling ada sinkronisasi sehingga kalaupun ada masalah itu bisa segera dipecahkan. Tujuan organisasi itu bisa dicapai secara bersama-sama. Kalau metodenya juga sama begitu ya dengan yang ke bawah maupun ke atas, bisa secara daring, luring begitu. Bisa juga nanti bentuknya berupa perintah-perintah kerja,
yang kemudian itu menjadi bahan untuk diskusi antar pihak yang satu level begitu. Jenis berikutnya adalah adanya komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal itu adalah proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam struktur atau susunan organisasi. Teman-teman sudah pengalaman semua untuk membangun bagan struktur organisasi. Nah, di sana seperti diskusi-diskusi sebelumnya bahwa di sana ada proses komunikasinya. Gambar itu menunjukkan bagaimana komunikasi organisasi itu berlangsung. Begitu. Nah, strukturnya itu ada 3 dimensi, vertikal, horizontal, dan luar organisasi. Sudah mempraktekkan ini gitu ya. Semoga sudah ada gambaran gitu. Oh iya, seperti itu gitu. Nah, medianya itu berupa prosedur kerja, instruksi, gagasan, umpan balik mengenai pelaksanaan pekerjaan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada level yang ada di bawahnya. Sedangkan komunikasi informal adalah proses komunikasi di mana arus informasi sesuai dengan kepentingan dan kehendak masing-masing pribadi yang ada dalam organisasi tersebut. Artinya di sini apa? Setiap individu di dalam organisasi itu melakukan komunikasi secara informal, secara bukan atas agenda organisasi, tetapi merupakan pembicaraan-pembicaraan pribadi yang berlangsung antar individu di dalam organisasi tersebut, menyangkut gitu ya hal-hal yang ada di organisasi. Nah, strukturnya itu ada grapevine gitu ya. Ini berupa selentingan, gosip, desas-desus. Jadi kayak kita membicarakan sesuatu tentang organisasi tetapi tidak secara formal, mungkin sedang makan siang kemudian bertemu dengan sesama karyawan di beda bidang, kemudian berdiskusi tentang apa yang terjadi di perusahaan gitu ya, sehingga memunculkan beberapa hal yang di situ bisa masuk pada sesuatu yang masih sifatnya selentingan, gosip atau desas-desus yang ada di organisasi. Nah, medianya itu merupakan sebuah upaya untuk gitu ya, menjadi media untuk menyampaikan keinginan, menyampaikan informasi yang dianggap begitu ya, kita ini belum tahu, dengan harapan nanti bisa menyampaikan hal-hal yang belum jelas itu kepada orang lain, sehingga gitu ya menjadi informasinya dapat diterima oleh semua anggota di dalam organisasi gitu. Nah, saluran dan media di dalam komunikasi organisasi gitu ya, untuk yang tadi komunikasi ke bawah tertulis itu yang disampaikan mengenai deskripsi jabatan dan pedoman prosedur kerja. Jadi misalnya direktur, wakil direktur, 1, 2, kemudian bagian SDM dan sebagainya. Kemudian ada pedoman prosedur kerja atau yang disebut nanti SOP. Buku pedoman, majalah atau buletin, memo dan instruksi gitu, papan pengumuman, laporan tahunan yang dipublikasikan, surat dalam amplop, atau mungkin upah begitu ya. Kan sering ya kalau kita di masa lalu sebelum ada masa segalanya e-finance gitu atau transfer begitu tuh, upah diberikan dengan cara kwitansi gitu yang harus ditandatangani oleh si karyawan. Surat dikirim langsung ke rumah karyawan. Sedangkan ke atas dalam bentuk tertulis gitu bisa berupa medianya adalah kotak saran, program saran, survei semangat kerja, mekanisme penyusunan anggaran. Untuk yang ke samping bisa berupa mekanisme penyusunan anggaran dan memo antar departemen. Saluran dan media lisan seperti yang tadi sudah didiskusikan gitu ya teman-teman, bisa melalui media tatap muka maupun media daring, itu bisa melalui kepanitiaan maupun konferensi yang diadakan oleh perusahaan, maupun kita menjadi bagian dari peserta di dalam sebuah kegiatan.
ke atas lisan itu melakukan wawancara, membuka kebijaksanaan pintu terbuka. Sedangkan ke samping mekanisme penyusunan anggaran, panitia dan konferensi. Nah, aliran informasi itu di dalam komunikasi organisasi itu ada 3. Apa yang disebut dengan aliran informasi? Yaitu suatu proses dinamis di mana dalam proses ini pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan. Jadi aliran komunikasi itu sebuah proses yang dinamis di mana pesan-pesan itu berlangsung secara berkesinambungan yang diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan oleh pihak-pihak yang ada di dalam komunikasi tersebut. Penyebaran informasi di dalam aliran ini ada 3, yaitu yang pertama secara serentak, secara beruntun, dan secara serentak dan beruntun. Maksudnya secara serentak adalah satu informasi itu kemudian bisa didengarkan langsung oleh seluruh anggota di dalam organisasi itu. Kemudian secara berurutan, maka ini secara berjenjang. Jadi misalnya dari direktur dulu, baru turun ke wadir, baru turun ke bagian-bagian, dari bagian-bagian baru turun ke staf dan karyawan. Sedangkan secara serentak dan beruntun begitu, ini adalah kombinasi antara 2 metode yang tadi sudah kita bahas. Ada 5 aliran informasi. Yang pertama adalah lingkaran. Di dalam aliran informasi lingkaran ini, maka jika kita melihat gambar, itu tidak ada pusat gitu ya, pusat informasinya. Jadi semua informasi itu kemudian tidak ada siapa yang menjadi sumber utama di dalam informasi tersebut. Semua bisa menjadi komunikan dan juga komunikator. Yang kedua adalah pola roda. Di dalam pola roda ini maka ada sentral, ada porosnya begitu ya kalau kita melihat gambar. Siapa yang menjadi sentral atau poros dalam kegiatan atau aliran informasi tersebut. Kemudian pola Y, jika kita lihat maka di situ ada poros dan juga nanti akan ada cabangnya. Pola rantai ini komunikasi terjadi secara horizontal gitu, tidak kita ketahui siapa yang menjadi sentral dalam proses komunikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah semua saluran, di mana proses komunikasi ini dapat terjadi gitu ya antar setiap orang yang ada di dalam organisasi, baik secara horizontal maupun secara diagonal. Jika kita lihat di sini, semua punya peluang gitu untuk menyampaikan pesan, untuk memberikan feedback, itu tanpa melihat kemudian hierarki yang ada. Ya, saya rasa demikian teman-teman materi kita hari ini. Tetapi sebelumnya saya akan sampaikan sedikit tentang hasil penelitian saya berkaitan dengan pola aliran informasi di dalam layanan kesehatan pada penyandang disabilitas korban erupsi Gunung Merapi. Bahwa berdasarkan hasil penelitian saya tahun 2018, para penyandang disabilitas korban erupsi Gunung Merapi ini ketika terjadi letusan Gunung Merapi, ternyata begitu ya, pada saat mereka melakukan pertolongan sendiri gitu, pertolongan itu pola komunikasinya adalah gitu, atau aliran komunikasinya itu yang sentral itu mereka ada di organisasi disabilitasnya. Jadi informasi-informasi itu dikelola oleh organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, begitu mereka sudah berada di tempat pengungsian, yaitu di Maguwo Harjo pada saat itu, di Stadion Maguwo Harjo, pola komunikasi layanan kesehatannya adalah tersentral pada relawan. Jadi yang memberikan informasi kepada disabilitas bahwa hari ini ada dokter, ada perawat, ada jadwal pemeriksaan, itu disampaikan oleh relawan. Kalau relawan tidak menyampaikan, maka mereka tidak akan tahu gitu ya kapan ada layanan kesehatan pada penyandang
disabilitas. Ya, saya rasa demikian teman-teman begitu. Dan dari cerita tadi itu, maka aliran informasi yang ada di penyandang disabilitas korban erupsi Gunung Merapi pada masa tanggap darurat, yaitu di tempat pengungsian, itu membentuk aliran roda, di mana yang menjadi porosnya adalah relawan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.